Pemirsa, ratusan pelajar dan sejumlah guru di Kabupaten Karo diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Ya, para korban mengalami gejala muntah dan juga badan lemas hingga langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Sebanyak 255 siswa yang berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi MBG. Para siswa merasakan gejala keracunan, mulai dari muntah-muntah dan kondisi badan yang lemas. Petugas medis yang menerima laporan langsung melarikan para siswa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Atas peristiwa ini, Pemkot Karo berjanji akan menanggung seluruh biaya korban. Kami semua sudah melihat dengan jelas, dengan teliti, satu persatu. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya sudah kami lihat satu persatu. Tidak ada masalah yang serius. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG di Kabupaten Karo diperkirakan masih mungkin bertambah dikarenakan sejumlah korban baru merasakan gejala usai pulang ke rumah. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan motor listrik nasional atau Molinas. Pengembangan Molinas diproduksi dalam negeri memanfaatkan sumber daya dan kemampuan teknologi nasional. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 20.000 motor listrik telah diproduksi. Prabowo mengatakan peresmian ini merupakan tonggak inisiatif gabungan para pengusaha swasta yang patut diapresiasi karena keberaniannya. Prabowo pun mengajak para pengusaha untuk bersatu bekerja sama dengan pemerintah. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan bersama MPR, DPR RI, dan DPD hari ini. Ya, Presiden Prabowo Subianto direncanakan menyampaikan pidato kenegaraannya pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato terkait dengan penyampaian rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027. Pimpinan DPR RI menerima sejumlah perwakilan serikat buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, pertemuan membahas sejumlah usulan buruh sebagai masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Pertemuan antara pimpinan DPR dengan sejumlah perwakilan buruh berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad serta dihadiri pimpinan dan anggota DPR lainnya. Sementara perwakilan buruh yang hadir antara lain Ketua Umum KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat, KSPSI Eli Rosita Silaban, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Pertemuan ini membahas sejumlah usulan buruh sebagai masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memberikan jaminan bahwa DPR melalui Komisi 9 DPR akan membuka ruang partisipasi publik yang masif dalam penyusunan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan mau mulut-mulut, tapi kita dikasih kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan, membuat satu undang-undang tenaga kerja yang baru. Jadi kita jangan dari sekarang pesimis dan kalah dengan waktu. Jadi kita sama-sama buktikan dengan yang baik, bismillahirrahmanirrahim, kita kerja. Dasko juga menjelaskan meski saat ini masih dalam masa reses, Komisi 9 telah membentuk panitia kerja. Pembahasan materi awal pun telah dilakukan pada rentang waktu 27 Juli hingga 4 Agustus lalu. Sementara pembahasan RUU Ketenagakerjaan ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, buruh meminta keterlibatan langsung dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan agar aturan yang lahir tidak kembali berujung judicial review. Ya, Serikat Pekerja menilai keterlibatan buruh perlu diberikan sejak penyusunan pasal, sehingga kepentingan pekerja dapat terakomodasi dalam aturan yang akan disahkan. Presiden KSBSI, Eli Rosita Silaban menyebut buruh harus dilibatkan sejak proses penyusunan dan juga pembahasan pasal, bukan sekedar menyampaikan aspirasi. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar kepentingan pekerja terakomodasi dan RUU Ketenagakerjaan tidak kembali menimbulkan persoalan hukum. Buruh berharap pemerintah dan juga DPR memberikan ruang partisipasi yang bermakna dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Dengan dibukanya ruang yang sudah terbuka beberapa seri yang sudah kami lakukan, ini menunjukkan bahwa sebenarnya DPR yang sekarang ini sudah lebih mendengar tuntutan buruh. Tapi kita akan melihat nanti, dan kami tidak berharap akan ada judicial review berikutnya karena itu akan menghabiskan tenaga kita. Kami berharap pemerintah dan DPR akan melihat kami buruh saat ini bersatu. Walaupun ada beberapa kelompok, tapi saya berani jamin bahwa isi dalam semuanya itu tidak sangat jauh berbeda. Pemirsa, bencana longsor terjadi di area pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Ya, 5 penambang dinyatakan tewas akibat tertimpa material longsor dan 1 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat. Habis semua gunung nih. Habis semua gunung dah. Inilah detik-detik longsor terjadi di area pertambangan ilegal di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Material tanah dari tebing di lokasi peti tiba-tiba bergeser dan longsor saat aktivitas penambangan tengah berlangsung. Material longsor kemudian menimpa sejumlah pekerja yang berada di sekitar lokasi. Kondisi medan yang sulit dilalui disebut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Sedikitnya 6 korban dievakuasi, 5 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia dan 1 selamat. Pihak kepolisian sendiri saat ini masih terus berada di lokasi longsor guna mengidentifikasi dan mengevakuasi apakah masih ada para penambang yang tertimbun material longsor. Dari Pohuwato, Gorontalo, Nur Faizil Hasan Ainus melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Goa terkait pemakzulan Bupati Goa berakhir ricuh. Ya, seluruh fraksi sepakat atas pemakzulan Bupati Goa karena diduga terlibat kasus korupsi dan juga perselingkuhan. Rapat paripurna DPRD Goa, Sulawesi Selatan memanas. Situasi pun berubah ricuh usai dipicu teriakan dari sejumlah orang yang hadir dalam ruang rapat. Rapat ini menghasilkan keputusan pemakzulan terhadap Bupati Goa, Husniyah Talenrang, atas kesepakatan seluruh fraksi. Husniyah yang berbicara di atas mimbar terkait klarifikasi kasus yang menjerat dirinya sontak mendapat hujan interupsi. Dan dengan tegas saya menyatakan bahwa semuanya melalui proses. Ya, di sini bukan tempat kita untuk menghakimi atau mengadili. Masih ada proses selanjutnya. Saya menghargai ini adalah rumah rakyat. DPR adalah mitra kita. Dengan harapan kehadiran saya ini akan menjaga dan menjalin harmonisnya hubungan antara DPRD, legislatif dengan eksekutif. Sebelumnya, Husniyah diperiksa tim Pansus Hak Angket atas 3 kasus, yaitu dugaan korupsi seragam sekolah gratis sebesar 16 miliar rupiah, pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral salah satu mahasiswi, dan dugaan perselingkuhan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menerjunkan ratusan personel gabungan untuk menggerebek sarang jaringan narkotika di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, dalam operasi yang berlangsung tegang, petugas menangkap 2 target operasi dan menyita aset senilai hampir 40 miliar rupiah milik gembong narkoba. Suasana tegang tak terhindarkan saat ratusan personil gabungan melancarkan operasi besar di Kampung Bahari, Jakarta Utara.
Dengan bersenjata lengkap, petugas merangsek masuk ke lorong-lorong sempit dan mendobrak pintu rumah yang diduga menjadi markas jaringan narkoba. Operasi gabungan BNN, Polda Metro Jaya, dan BNNK Jakarta Utara ini menyasar jaringan Muhammad Ridwan alias Bos Gendut buron kasus kepemilikan 98 kg sabu sejak November 2025. Penggerbekan sempat diwarnai perlawanan loyalis Bos Gendut hingga menyebabkan seorang anggota Polri terluka. Dalam penggerbekan ini, 2 orang ditangkap serta menyita narkotika, senjata api, peluru, uang tunai, dan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang dengan nilai hampir 40 miliar rupiah. Tadi pagi jam 6 melakukan operasi sabar bersinar dengan 350 personil. Yang kemudian kami berhasil mengamankan beberapa pelaku atau 2 orang pelaku, termasuk barang bukti yang berupa mobil, kemudian senjata api, peluru, termasuk ganja jenis gorila yang ada di TKP. BNN menegaskan pengembangan kasus dan pemburuan terhadap jaringan lain masih terus dilakukan agar peredaran narkotika di Kampung Bahari dapat diputus hingga ke akarnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras. Ya, bahkan 2 diantaranya ditahan di Polda Metro Jaya. 2 tersangka yang telah ditangkap dan juga ditahan yakni seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai pembawa acara dan juga pemberi tantangan. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Kamis 13 Agustus 2026. Perkara ini kini ditangani oleh Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu polisi telah menerima 5 laporan dari masyarakat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebut berdasarkan rangkaian penyidikan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RES, AK, I, dan M.